Baik, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Senang sekali bertemu dengan Anda pada pertemuan materi kita pada saat ini untuk membahas tentang menjadi garam dan terang kehidupan. Anak-anak kami sekalian, tetap semangat, tetap beriman kepada Yesus. Jangan lupa karena keselamatan kita oleh karena iman kita kepada Yesus. Jadilah orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada iman dan tetap melakukan perbuatan baik sebagai wujud dan cerminan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Anak-anak kami sekalian, materi kita menjadi garam dan terang kehidupan. Tentu sebagai pelopor pembaharuan di tengah-tengah dunia ini, sebagai wakil dan rekan Allah, sebagai agen pembaharuan, kita diutus oleh Allah untuk menjadi garam dan terang kehidupan. Kira-kira bagaimana makna menjadi garam dan terang kehidupan? Nanti anak-anak kami bisa baca dan lihat dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan topik kita yang sangat menarik ini, menjadi garam kehidupan. Kita awali dari pemahaman bagaimana sebenarnya garam itu merupakan satu zat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan ini. Betapa banyaknya manfaat garam ini menjadikannya sebagai satu zat yang selalu dicari oleh setiap orang. Salah satu fungsi garam dalam kehidupan ini adalah untuk menghasilkan makanan sehingga memiliki rasa yang enak. Ya kan? Tanpa garam, maka masakan yang kita masak misalnya akan terasa hambar. Pemberian garam yang tepat, takarannya, dan ukuran banyaknya pada makanan akan menciptakan satu cita rasa pada setiap makanan yang dimasak untuk dikonsumsi manusia. Anak-anak kami sekalian, jika dalam setiap masakan tidak dibumbui oleh garam, maka makanan akan terasa hambar, dingin, dan tidak menggugah selera kita untuk menikmatinya. Garam merupakan zat yang sangat mudah ditemui dengan harga yang relatif terjangkau untuk dibeli. Namun garam menjadi satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping untuk memberikan rasa dan menghasilkan makanan, ternyata garam juga digunakan untuk fungsi yang lain, yaitu berfungsi untuk mengawetkan makanan supaya tidak busuk dan rusak. Para nelayan juga menggunakan garam ini untuk mengawetkan ikan yang diperolehinya agar tidak membusuk. Anak-anak kami sekalian, garam dijadikan sebagai bahan alami pengawet makanan karena mampu menyerap kelembaban dari makanan. Maka perhatikan fungsi garam ini ya. Kondisi makanan yang kering mencegah mikroba yang dapat merusak makanan untuk tumbuh, sebab mikroba tumbuh di suhu yang lembab. Biasanya orang mengawetkan makanan dengan garam ini melalui proses brining. Brining adalah merendam makanan dalam air yang sangat asin sehingga mengawetkan dan memberi rasa pada makanan itu. 6 fungsi garam yang bisa kita lihat anak-anak kami. Yang pertama, garam sebagai bahan pengawet makanan. Yang kedua, sebagai bahan peningkat tekstur pada makanan. Misalnya saat membuat roti, garam mempengaruhi proses fermentasi dan pembentukan gluten atau protein. Meningkatkan rasa manis, mengurangi rasa pahit. Yang kelima, sumber nutrisi bagi tubuh. Yang keenam, bahan pengikat makanan. Yang kelima, bahan pengikat makanan, dan yang terakhir, keenam, menambah warna pada makanan. Anak-anak kami sekalian, makna menjadi garam kehidupan ini. Yang pertama, istilah menjadi garam kehidupan merupakan suatu istilah yang menggambarkan bahwa hidup orang Kristen harus mampu bermanfaat dalam kehidupan ini. Mengapa demikian? Mengapa diidentikan dengan garam? Karena garam itu sederhana, mudah ditemukan, dikenal di mana-mana, ya. Tidak mahal harganya, namun mampu membawa dampak positif dalam setiap makanan dan bahkan bisa mengawetkan. Demikian juga hidup orang Kristen ini. Kehidupan orang Kristen ini harus tetap menjadi garam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga. Mengapa demikian? Karena garam kehidupan artinya hidup kita bisa membawa rasa positif dalam kehidupan ini. Kita bisa bermanfaat dalam kehidupan banyak orang. Penggunaan istilah ini tentu didasari kepada manfaat garam yang selalu membawa dampak positif. Betul sekali anak-anak kami. Demikian juga kiranya hidup orang Kristen selalu membawa berkat bagi orang lain.
selalu membawa berkat bagi banyak orang. Istilah garam dunia ini langsung dituliskan dalam Alkitab pada Matius 5. Hal ini menggambarkan bahwa manusia itu diharapkan membawa berkat bagi kehidupan. Jelas sekali anak-anak kami. Anak-anak kami pada Matius 5 ayat 13 jelas dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain untuk dibuang dan diinjak orang. Jika garam itu kehilangan jati dirinya, kehilangan intisari dirinya, ya kan? Intisari garam itu sendiri, artinya kehilangan rasanya asin. Maka dengan apakah dia bisa diasinkan? Ya kan? Demikian orang Kristen yang percaya kepada Allah, yang dijadikan Allah sebagai umat pilihan Allah, jika cerminan kasih, kebenaran, dan kebaikan tidak tercermin lagi dalam kehidupan orang Kristen, maka siapa lagi yang akan mewujudkan kasih? Siapa lagi yang mewujudkan kebenaran? Siapa lagi yang mewujudkan kebaikan dalam kehidupan ini? Bukankah tidak ada lagi gunanya kehidupan ini? Semuanya telah sia-sia, anak-anak kami. Kita diutus Allah untuk menjadi agen-agen perubahan, pelopor-pelopor pembaruan dalam dunia ini. Maka ketika pelopor-pelopor dan agen pembaruan yang diharapkan mampu mengubah dunia menjadi lebih baik, tidak ada lagi gunanya. Ya, semuanya pastilah akan sia-sia. Anak-anak kami sekalian, garam merupakan sarana pengawet daging, pengawet buah dan sayuran agar tidak membusuk. Demikianlah kiranya jiwa dan kehidupan orang Kristen ini harus mampu mengawetkan kehidupan ini agar terus berjalan di jalan kebenaran Allah. Inilah fungsi kita sebagai garam kehidupan, mampu mengawetkan kehidupan ini, mampu membawa dampak positif dalam kehidupan ini sehingga tetap berjalan di jalan kebenaran Allah. Karena tadi kan kita sudah pahami anak kami bahwa kita ini adalah agen-agen pembaruan dalam kehidupan ini. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi saluran berkat-Nya, memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara dimanapun kita berada. Orang Kristen yang berada di tengah-tengah dunia ini dituntut untuk berperan sebagai pengawet yang mencegah kehancuran dari segala pembusukan norma dan moral dalam masyarakat. Yesus menggunakan garam sebagai kiasan untuk menggambarkan peran orang beriman dalam kehidupan ini. Anak-anak kami sekalian, garam adalah zat yang amat dibutuhkan oleh manusia dan dikenal oleh manusia dari berbagai kalangan. Karena itu, kiasan ini dapat dipahami dengan mudah oleh setiap orang. Menjadi garam kehidupan berarti berperan aktif sebagai pembawa perubahan bagi orang lain atau menjadi agen perubahan sekaligus turut mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma, tidak menyimpang dari etika, tidak menyimpang dari moral dan masyarakat. Misalnya kebiasaan mencontek, kebiasaan merokok, penggunaan obat terlarang, tidak toleran terhadap sesama, bolos sekolah, tawuran, tidak peduli terhadap kebersihan, tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak memperhatikan keselamatan alam dan lingkungan dan lain-lainnya. Ya, ini harus kita ubah ini. Sebagai garam kehidupan kita ubah semua hal-hal buruk ini menjadi hal-hal yang baik. Anak-anak kami sekalian, menjadi garam kehidupan berarti turut memberikan rasa dan warna bagi kehidupan di sekitar kita. Contohnya, makanan tanpa garam akan menjadi hambar, maka demikianlah hendaknya orang Kristen berpadanan dengan fungsi garam tersebut, mampu menyedapkan dan memberikan cita rasa dalam kehidupan ini. Orang Kristen memberi makna baru pada kehidupan manusia yang penuh dengan ketegangan ini. Coba bayangkan kehidupan sekarang kan penuh dengan ketegangan, intoleransi antar umat beragama, bayangkan ya, kehidupan kita sepertinya seakan-akan mau terpecah ini, maka di sini peran kita sebagai orang Kristen. Kita mau kehidupan ini tidak dengan ketegangan lagi, tidak ada sukacita di dunia ini, kan ini harus kita ubah menjadi ada sukacita. Permusuhan, fitnah, dengki, ini semua harus kita ubah menjadi warna ketenangan, sukacita, solidaritas, cinta, kasih, dan damai sejahtera. Inilah betapa pentingnya orang Kristen, remaja Kristen sebagai pelopor pembaruan dalam kehidupan. Jadi sebagai garam dunia, kita dapat menunjukkan kepada dunia di sekitar kita dengan menjadi berkat dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan
yang memberikan dampak positif di mana saja kita berada. Betul sekali ya, anak-anak kami, hal seperti ini harus kita lakukan. Kemudian anak-anak kami, kita beranjak pada poin terang, ya, karena kamu adalah garam dan terang dunia. Kata terang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian cahaya lebih diidentikan dengan cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, bulan, lampu. Dengan sinar ini memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut James Maxwell, ya, pengertian cahaya adalah gelombang elektromagnetik, sehingga cepat rambat cahaya sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekund. Demikian cahaya yang dibuat dalam laman University of Wisconsin-Madison. Pengertian cahaya adalah sejenis gelombang yang seperti gelombang laut atau gelombang suara. Gelombang ini membawa energi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi gelombang cahaya tidak membutuhkan air atau udara atau apapun untuk melakukan perjalanan. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa yaitu sekitar 186.282 mil per detik atau sekitar 299.792 km per detik, dan secara teori tidak ada yang dapat bergerak lebih cepat dari cahaya. Dalam mil per jam, kecepatan cahaya itu sekitar 670.616.622 mph. Jika Anda dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, Anda dapat mengelilingi bumi 7,5 kali hanya dalam waktu 1 detik. Bayangkan anak-anak kami, ya. Ini menurut pendapat para ahli, para ilmuwan. Anak-anak kami sekalian, menjadi terang dunia dalam Matius 5 ayat 14-15. Mari kita perhatikan anak-anak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini perlu kita pahami ketika kita sudah mengetahui tadi definisi dari cahaya, bagaimana sifat-sifat cahaya, maka sekarang kita kaitkan terhadap topik menjadi terang dunia. Cahaya memiliki sifat menyinari setiap ruangan. Setiap ruangan yang gelap akan mampu diubah menjadi terang. Ketika cahaya dinyalakan di ruangan itu, terang itu akan menyinari semua sudut yang gelap, dan kegelapan tidak akan pernah mampu menghalangi terang yang bersinar. Ya kan, ketika cahaya ditempatkan dalam satu ruangan yang gelap, maka cahaya itu pasti akan menerangi, ya, menerangi. Baik kecil besar cahaya ini akan selalu bersinar, ya, menerangi, berusaha keras untuk menghalau kegelapan dari setiap ruangan. Tempat yang selalu disinari oleh cahaya akan menjadi tempat yang terang. Tempat yang selalu disinari oleh cahaya akan menjadi tempat yang terang dan dapat dilihat oleh pandangan mata secara jelas. Jika cahaya mencukupi, ya kan, maka tempat yang gelap di awalnya itu akan terang. Lalu kita akan melihat kira-kira benda apa saja, siapa saja, dan bagaimana posisi tempat ini. Kita akan tahu itu. Kota yang terletak di atas gunung pasti akan terlihat jelas dan tidak mungkin tersembunyi karena terang akan menyinarinya. Lebih jauh lagi, posisi yang tinggi di puncak gunung akan memungkinkan kota itu memperoleh terang dengan maksimal, karena tidak ada yang menutupinya. Ya kan, kita kaitkan dengan ayat Alkitab itu tadi. Ketika mengharapkan suatu ruangan atau tempat yang gelap menjadi terang dengan menggunakan lampu atau pelita, maka tentu sekali alat penerangan yang dimiliki akan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi agar mampu menyinari semua tempat yang ada. Tidak mungkin, ya, ada orang yang menyalakan lilin misalnya lalu ditutupnya dengan ember. Tidak, ya. Tetapi biasanya cahaya itu selalu ditempatkan di tempat yang paling tinggi dari tempat yang akan disinarinya. Sehingga tujuannya cahaya itu mampu menyinari semua ruangan. Anak-anak kami, kaitan terang dengan kehidupan orang Kristen, terang selalu membawa hal yang baik dalam menerangi setiap tempat. Seperti itulah hendaknya orang Kristen mampu menerangi dunia ini. Kalau orang Kristen adalah orang-orang yang sudah menerima terang Allah, maka kita bawa terang itu dalam dunia, supaya dunia ini melihat dengan jelas kira-kira bagaimana kehidupan yang dekat dengan Allah. Lalu mereka berubah dan percaya kepada Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk.
Sangat dibutuhkan kehadiran orang-orang Kristen agar mampu menyebarkan terang kebenaran yang dapat mengingatkan dan membuat orang lain bertobat. Ini tujuannya anak-anak kami. Maka kamu dipanggil Allah sebagai pelopor pembaharuan itu. Sebagai orang Kristen, keteladanan kita tidak boleh hanya dilihat dalam seremoni ibadah, dalam upacara-upacara ibadah saja, tidak hanya dalam kegiatan gerejawi saja, melainkan harus lebih jauh bergerak menjadi terang kebenaran bagi semua orang. Siapa tahu orang lain yang berada di sekitar kita itu belum mengenal terang yang sejati itu, belum mengenal firman Allah itu, maka kita sampaikan kepada mereka. Kita terangi mereka dengan kasih Allah, kita terangi mereka dengan kasih Kristus, supaya mereka kembali lagi dan mau percaya kepada Allah. Mereka bertobat dan meninggalkan perilakunya yang buruk, kembali ke dalam terang Allah. Anak-anak kami sekalian, terang yang bercahaya biasanya membimbing orang untuk mencapai jalan atau tujuan. Kalau seseorang berjalan di tempat yang gelap, maka dia membawa senter, maka senter ini akan ditujukan ke arah jalan, supaya jalan yang dilalui itu bisa lancar, mulus, ya kan? Kalau misalnya ada lubang bisa dihindari, ada duri misalnya tidak diinjak, ya seperti itu gunanya. Kemudian dengan terang yang ada yang menyinari jalan ini, seseorang pastilah tidak akan tersesat. Dia akan bisa sampai ke tujuannya dengan selamat. Terang menolong seseorang yang berjalan di kegelapan sehingga sampai ke tujuan dengan selamat. Demikian juga kiranya orang Kristen mampu menjadi terang yang menerangi jalan orang lain. Ya kan? Kalau misalnya kita berjalan bersama dengan teman kita di tengah-tengah kegelapan lalu kita bawa senter, berarti nggak hanya jalan kita ini yang kita senter supaya terang, tetapi kita berbagi cahaya ya. Kita buat dulu cahaya ini, cahaya yang sama, lalu kita gunakan sehingga baik kita, baik orang lain bisa sampai ke tujuan dengan baik, ya kan? Ini artinya demikian juga kiranya orang Kristen mampu menjadi terang yang menerangi jalan orang lain agar mereka tidak tersesat dalam kehidupan ini. Orang Kristen mampu membimbing orang lain agar percaya kepada terang yang sejati, yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dia akan memperoleh keselamatannya ketika mereka percaya kepada Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal." Lebih jauh lagi, anak-anak kami sebagai terang orang Kristen harus mampu menjaga rasa solidaritas. Kita harus menjaga kedamaian, menjaga hubungan interaksi yang baik, yang harmonis dengan sesama manusia, siapapun itu, tanpa memandang perbedaan suku, tanpa membeda-bedakan budaya, tanpa memandang daerah, tanpa membedakan agama maupun status sosial. Kita harus memandang mereka sebagai saudara kita. Maka melalui kebaikan dan kasih yang kita terapkan dalam kehidupan ini, maka akan banyak orang yang semakin percaya kepada Yesus, yang mau merelakan dirinya menerima Yesus sebagai juru selamatnya di dalam hidupnya. Anak-anak kami, bahkan orang Kristen harus berinisiatif menjaga alam, menjaga lingkungan hidupnya, menjaga tempat tinggalnya agar tetap aman dan lestari. Inilah peran kita sebagai pelopor pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud adalah pembaharuan ke arah yang lebih baik. Kita adalah agen-agen yang dipakai oleh Allah untuk melakukan damai sejahtera di bumi. Baik hubungan dan interaksi kita dengan sesama harmonis, dan hubungan interaksi kita dengan seluruh ciptaan Allah, baik hewan dan tumbuhan pun baik, dan alam semesta ini pun akan pelihara dengan baik. Baik anak-anak kami, sampai di sini, jadilah garam dan terang dunia, jadilah garam dan terang kehidupan ini. Kamu adalah agen-agen yang mau dipakai oleh Allah. Maka tanyakan sekarang, Tuhan mau pakai aku untuk apa? Maka lakukanlah dari hal-hal yang sederhana. Mari muliakan Tuhan melalui perilaku dan perbuatan kita menjadi garam dan terang kehidupan ini. Terima kasih, sampai di sini materi pembelajaran kita. Kita akan lanjut kembali pada materi berikutnya, materi-materi yang akan kita bahas kembali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah wawasan kita dan pengetahuan kita terhadap pengenalan yang sejati kepada Allah, sehingga kita memuliakan Allah dalam kehidupan. Salam, selamat siang.